good morning. How are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine. Yes, good. I hope you all always fine. Today, we learn about how much and how many. You still with Miss Kirsty, and we learn about how much and how many. Ya. Jadi pada pagi hari ini masih bersama Kirsty dan kita akan belajar bahasa Inggris di mana materi kita pada pagi hari ini yaitu how much and how many. Jadi apa itu how much dan apa itu how many akan kita pelajari pada slide berikutnya. So, let's go to the next slide. How much is the phrase used to ask about the uncountable things? How much is the phrase used to ask about the uncountable things? Uncountable is the thing that can't count. Uncountable is the things that can't count. Example, money, water, salt, rice, and etc. Jadi, how much itu adalah salah satu kata atau frasa yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang bendanya termasuk golongan uncountable noun. Uncountable noun itu apa? Uncountable noun is the things that can't count. Jadi uncountable noun itu adalah benda-benda yang tidak dapat dihitung. Apa saja benda-benda yang tidak dapat dihitung? Contohnya, money, uang, water, air, salt, garam, price, harga, and etc. Jadi, uncountable noun itu adalah benda-benda yang tidak dapat dihitung. Jadi, untuk menanyakan benda yang tidak dapat dihitung, itu kita menggunakan how much. Money, kenapa money tidak bisa dihitung? Iya, money tidak dapat dihitung. Kalau uang saya 3.000, 2.000 itu adalah satuannya. Itu bentuk nominal uangnya. Ya, bukan tidak mungkin kita akan uang bisa dihitung. Bisa dihitung itu contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau uang kan tidak mungkin uang sakunya berapa? Uang saku saya 1, kan nggak mungkin. Pasti ada nominalnya. 1 itu 1.000, apa 2.000, apa 5.000, apa 10.000, ya kan? Nah, itu. Dan materi how much dan how many ini juga diambilkan sumbernya dari modul bahan ajar bahasa Inggris, ya, bukunya judulnya Prima di situ. Kelas 6, karya Septiarti Wijayanti, penerbitnya dan percetakannya adalah Putra Nugraha yang dari Jawa Tengah. Ya, jadi itu. Lalu kita lanjutkan. Let's go to the next slide. How many is the phrase used to ask about the countable things? Kalau how many itu digunakan untuk menanyakan benda-benda yang dapat dihitung. Ya. Countable is the things that can count. Jadi, countable itu adalah benda-benda yang dapat dihitung. Jadi, benda-benda yang dapat dihitung termasuk golongan countable. Ya, lalu berikutnya, example, book, glass, komputer, pencil, and etc. Book, kita bisa menghitung buku. Contohnya misalkan kamu punya buku kamu punya buku cerita berapa? 5. Nah, jadi secara fisik kita bisa melihat bahwa buku ceritanya jumlahnya 5. Jika dihitung 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi itu.
Jadi kalau kita mau menanyakan berapa buku ceritamu, nah itu menggunakan how many. Kalau how much tadi digunakan untuk menanyakan benda-benda yang tidak dapat dihitung, sedangkan how many itu digunakan untuk benda-benda yang dapat dihitung. Ini sama, sumbernya dari modul Bahan Ajar Bahasa Inggris ya, karyanya sama, penerbitnya sama, kelas 6. Oke. Sekarang we'll go to the next slide. Uncountable can take a or an article and it can't change into plural. Jadi, ciri-ciri yang lain kalau uncountable itu tidak dapat diberi artikel a atau an dan tidak dapat dirubah ke bentuk banyak, tidak bisa. Tidak dapat dirubah ke bentuk plural, itu tidak bisa. Jadi, kalau misalkan kita mau sugar, ya gula, kita nggak boleh a sugar, nggak boleh karena gula termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Atau misalkan saya ingin air atau bilangnya I want a water, bukan, tidak boleh. Water itu juga termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Kalau countable can take a or an article and it can change into plural. Countable can take a or an article and it can change into plural. Jadi kalau countable itu bisa diberi artikel a atau an dan bisa dirubah ke bentuk banyak atau plural. Contohnya misalkan bukunya kalau satu kita menyebutkan a book. Ya. Kalau misalkan ada buah apel, punya buah apel 3 atau buah apelnya 1, kita juga bisa menyebutkan an apple. Ya, jadi penggunaan an di kelas sebelumnya sudah diajari ya, bahwa penggunaan atau an. Kalau digunakan jika kata bendanya tidak diawali, kalau kata bendanya diawali dengan huruf vokal a i u, tetapi kalau en, maaf salah, kalau kata bendanya diawali oleh huruf konsonan, kalau en kata bendanya diawali dengan huruf vokal. Maaf ya, tadi pasti salah. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Jika bendanya diawali dengan A, I, U, E, O, maka untuk menunjukkan sebuah menggunakan en. Tetapi jika bendanya diawali dengan huruf konsonan, maka untuk menunjukkan sebuah atau satu, itu menggunakan e. Dan kalau countable noun itu bisa dirubah ke bentuk plural atau bentuk banyak. Ini pelajaran ini sudah di kelas 4, kalau nggak kelas 5 sudah diajari merubah bentuk dari tunggal ke banyak. Misalkan kalau bukunya 1 kita bilang a book, kalau bukunya 3 berarti 3 books. Nah, jangan lupa. Sama, ini sumbernya dari buku, tetapi ini sumbernya dari buku cetak bahasa Inggris karya Anggia Eka Purwanti dan penerbitnya adalah Jatiwangi. Baiklah, we'll go to the next slide. Example. Ini ada gambar apa anak-anak? Ya, betul, t-shirt. Lalu, how much is this shirt? Maaf ya, ini kurang t-shirt ya. Bukan shirt tapi t-shirt. Oke, sih salah menuliskan ya, kurang t. How much is this t-shirt? This t-shirt is 150.000 rupiah. Di sini menandakan bahwa kalau kita menanyakan harga, tadi di depan sudah dijelaskan untuk how much itu digunakan juga salah satunya untuk menanyakan price, harga. Maaf, ini tulisannya harusnya t-shirt, bukan shirt ya, kurang t, t-shirt. Jadi how much is this t-shirt? Berapa harga kaos ini? Ya, this t-shirt is 150.000 rupiah.
Jadi kaos ini harganya Rp150.000. Lalu gambar berikutnya. Gambar, ya, that's right, gambar dog. This picture is about dog. How many dogs are there? There are 9 dogs. Jadi, karena anjing bisa termasuk benda yang bisa dihitung, maka untuk menanyakan berapa jumlah anjing tersebut, berapa jumlah anjing yang ada di sini, itu kita menggunakan kata how many. Kata tanya how many. How many dogs are there? There are 9 dogs. Nah, jadi ada berapa anjing di sana atau di gambar tersebut? Ada 9 anjing. Nah, kalian pasti tahu ini gambar apa? Yes, that's right. This is sugar. That's sugar. Karena sugar termasuk benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun, maka di situ ditulis how much sugar is in the bowl. Ada berapa banyak gula di mangkok tersebut. There is some sugar in the bowl. Jadi ada banyak gula di, kan nggak bisa dihitung satu-satu. Kan nggak mungkin kita menjawab there is a sugar. Siapa yang mau ngitung gulanya satu-satu? Nggak ada kan? Oke. We'll go to the next slide supaya anak-anak lebih paham. Jadi slide berikutnya diisi tugas, nanti anak-anak mengerjakan ya. Nah, this is the assignment. Ini adalah assignment-nya. Fill in the blank, use many or much. Kalian hanya menuliskan mana yang termasuk many dan mana yang termasuk much. Ya, jadi kalau misalkan nomor 1 jawabannya many, ya berarti ditulis many. Kalau nomor 1 much, ditulis much. Paham ya? Tadi perbedaannya sudah ada, kita ulang lagi. Kalau much atau how much itu digunakan untuk menanyakan benda yang jumlahnya tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Tetapi kalau many itu digunakan untuk menyatakan atau menanyakan benda yang countable noun, yang bisa dihitung. Baiklah, paham? Paham. Kalau memperhatikan pasti paham. Baiklah, pada pagi hari ini materi kita tentang how many and how much diakhiri sampai di sini. Silakan kalian pelajari lagi videonya dengan teliti agar bisa mengerjakan assignment-nya. Oke? Thanks for watching. Do your assignment on time. Don't be a lazy kid and happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.